Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom. Nah, hari ini temanya adalah bertahan. Apa saudara? Nah, ngomong sebelahnya bertahan. Nah, mari kita buka kitab kita dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tentang Yusuf, dia adalah seorang yang memegang mimpi dan visi. Sudah tahu bahwa kita semua pasti punya mimpi, betul? Kita semua pasti punya visi. Pada suatu kali Yusuf bermimpi, 11 bintang, matahari dan bulan sujud menyembahnya. Diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara berkata apa? Apakah langsung ngomong, wah ini buatan hebat, terpuji nama Tuhan, wah hebat sekali Yusuf? Tidak. Saudara malah membenci dia, iri, karena dia anak yang paling disayangi. Apa yang terjadi? Gara-gara mimpinya, gara-gara visinya, dia dijual jadi budak. Betul? Jadi apa saudara? Jadi apa? Budak. Tapi ingat, bagaimana Yusuf bisa bertahan? Karena dia punya mimpi, punya visi. Apa saudara? Punya mimpi, punya apa saudara? Punya visi. Apa yang terjadi? Setelah dijual di tempat Potifar, diganggu sama tante girang, tante Potifar, masuk penjara. Apa yang terjadi? Ingat, kenapa dia bisa bertahan? Karena dia punya alasan yang kuat, yaitu punya mimpi. Punya apa saudara? Punya visi, bahwa Tuhan menempatkan dia untuk mendahului mereka ke Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan angkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Saudara tahu, untuk memperoleh itu tidak mudah. Seseorang harus namanya bertahan. Apa saudara? Nah saudara, kalau kita perhatikan, kita waktu menikah, kita juga punya mimpi. Siapa yang setuju angkat tangan? Tidak ada orang yang mau menikah, hari ini menikah, rencana besok cerai mimpinya. Betul? Kecuali orang gila. Betul? Pasti orang menikah, mimpinya ada. Mimpinya itu apa? Supaya punya anak, untuk membangun rumah tangga. Betul? Waktu kita mendirikan perusahaan, kita juga punya mimpi. Perusahaan ini supaya besar, itu visinya. Betul? Waktu kita menerima panggilan Tuhan, kita juga punya mimpi, punya visi.
kita diarahkan kemana, betul? Kita semua pasti punya mimpi dan visi. Tetapi yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa bertahan untuk memperoleh visi itu. Suatu kali, bagaimana saya belajar bertahan, saya baru paham setelah melewati itu. Waktu usia 9 tahun. Waktu itu saya diajar sama kakek saya. Kakek saya adalah pejuang. Dia dulu adalah dari Peta. Dan dia satu letingnya Jenderal Ahmad Yani. Dan dia dari mudanya dia terlatih. Dan dari pasukan khusus. Nah, tapi dia waktu Indonesia merdeka, dia disuruh memilih masuk dari tentara, masuk TNI tentara atau ke rakyat, kembali ke sipil. Dia kembali ke sipil dan mendapat veteran. Nah, waktu itu saya dilatih beliau usia 9 tahun. Dia ngomong gini, apa yang paling ditakuti dalam hidup kamu? Kalau kamu takut setan, dia ngomongnya lebih gila lagi, jadilah rajanya setan gitu. Apa yang ditakuti itulah, jadilah yang lebih hebat melebihi yang ditakuti itu. Wah, saya tidak takut setan, saya hanya takut satu tok, lapar, betul? Siapa yang takut lapar angkat tangan? Siapa yang takut lapar angkat tangan? Siapa yang tidak takut lapar? Bohong, betul? Semua pasti takut yang namanya lapar. Siapa yang setuju angkat tangan? Langsung dia ngomong sama saya, kalau kamu tahu lapar, kamu harus menghadapi kelaparan itu dan kamu harus bisa bertahan. Bagaimana kamu mempertahankan hidup supaya kamu tidak kelaparan? Waktu itu dia ngelatih saya cara menggunakan pisau untuk bertarung dengan pisau, cara tidur dengan pisau, saya itu cara bertahan. Dan dia memberikan panduan, yaitu kalau kamu ada di hutan, nanti kamu cari air dulu, penting. Nomor 1, aliran air. Di situ kamu bisa hidup. Saya diajar berbagai macam hal, langsung dia ngomong gini, ini pelajaran dasar di dalam survival. Jangan kamu mikirkan makanan mahal atau murah, makanan jijik atau tidak. Ingat, kamu makan enak atau tidak enak, waktu kamu masuk keluarnya sama, gitu dah. Itu pelajaran dasar gitu. Dan ingat, pelajaran dasar ini akan menentukan nasib dan takdirmu. Takdir itu ada, kamu lahir dan mati, betul? Tapi nasib ditentukan keputusan kamu untuk bertahan. Berhasil dan tidaknya nasib kamu tergantung dirimu. Tapi ingat, nasib dan takdir itu beda, dia bilang gitu. Apa yang terjadi? Saya dibawa ke satu tempat, hutan. Nah, masih kecil usia 9 tahun. Dia bawa pisau itu, pisau khusus. Setelah itu sebotol air, zaman dulu ada namanya sebotol air bekas kecap itu loh saudara. Dikasih air, terus pisau ditancapkan. Jep! Dia ngomong gini, kamu sudah saya ajar cara bertahan, sekarang kamu di hutan ini saya tinggal gitu. Nah, 1 bulan saya di dalam hutan, hanya 1 baju, 1 celana. Apa yang terjadi? Makanya dalam hidup saya pernah makan namanya tikus. Setelah itu apa? Kucing, kadal, rayap, ulet, semuanya adalah. Kenapa? Untuk bertahan. Itu selama 1 bulan pakai pisau itu adalah. Nah, dan ditinggal kakek saya sebulan saudara. Dan apa yang terjadi? Tidak tahunya selama sebulan itu pula, kira-kira jarak 1 kilometer lebih, dia ngawasi di balik-balik pohon-pohon itu saudara. Apa yang terjadi? Saya udah compang-camping semua gini nih, udah gini saudara. Nah, sebulan dia muncul, kamu mati atau hidup katanya. Dia ngomong, kalau kamu takut lapar, bagaimana kamu bertahan menghadapi kelaparan? Pelajaran dasar hari ini akan menentukan nasib dan takdirmu untuk masa depan. Apa itu guru? Ingat, kalau di hutan aja kamu hidup, apalagi di kota. Disitulah menjadi paham saya. Pertama, untuk bertahan itu harus ada 1, ada dasar alasan yang kuat. Apa saudara? Untuk apa? Mempertahankan hidup. Betul? Betul?
Betul? Tidak menyerah pada keadaan, tidak menyerah kepada nasib, saudara. Saudara, ingat saudara, kita menikah pasti punya visi dan mimpi. Ingat, bagaimana mempertahankan pernikahan itu sampai akhir. Betul? Ingat, saya beritahu, mereka yang mau cerai-cerai, hari ini batalkan niat untuk cerai. Terutama ibu-ibu. Kenapa? Jadi janda itu berat. Jadi janda itu berat dan penuh pergumulan doa. Karena saingannya sekarang itu banyak. Ada 3. Pertama, laki-laki. Sekarang itu banyak homo, gay, bencong. Kelihatannya gini. Begitu ketemu, mau kemana mas? Betul? Saingannya bergerak laki-laki. Kedua, wanita. Betul? Udah saingannya wanita, laki-laki. Yang ketiga, waria. Dari janda itu berat, saingannya 3. Betul? Zaman sekarang cari laki-laki normal susah. Jadi kalau saudara punya suami normal, ingat saudara, itu udah kamsia sama Tuhan. Siapa yang setuju bapak-bapak angkat tangan? Langsung dia ngomong, lu harusnya bersyukur gua normal. Sekarang cari laki-laki normal susah. Betul? Betul? Ada, ini kisah nyata. Saudara, saya melayani di Malang, konseling seorang ibu, umur 40, majelis, sudah menikah. Dia ngomong sama saya, konseling sama saya. Padahal, percaya enggak, saya masih perawan. Loh, kaget saudara. Udah menikah, umur 40, majelis, ngomong, saya masih perawan. Percaya enggak saudara? Saya ngomong, tidak bu, enggak percaya. Karena suami saya homo, bayangin. Jadi ingat saudara, saat zaman sekarang, cari laki-laki, cinta Tuhan, kaya raya, normal, itu mujizat. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Saya tahu itu mujizat. Betul? Jadi ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, waktu engkau menikah, engkau punya mimpi, engkau punya visi, pertahankan mimpi itu. Ada suatu hal yang sangat sederhana dengan mama saya. Ingat, untuk bertahan itu harus ada dasar alasan yang kuat. Karena dari dasar alasan yang kuat itulah menimbulkan suatu harapan. Dan harapan itulah memberi kita kekuatan waktu badai itu datang. Betul? Waktu tantangan, waktu tekanan, waktu cobaan datang. Harapan itu memberi kita kekuatan. Itulah dasar dari iman. Amin. Saya punya mama, saudara. Papa saya itu kacau sekali, saudara. Papa saya itu kacau sekali. Hari ini nikah, besok selingkuh, gitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya melahirkan anak 5, saya anak nomor 2. Laki semua. Untuk membesarkan anak 5 laki semua, beda dengan membesarkan anak perempuan. Betul? Apalagi 5 laki semua. Anak laki pasti ada nakal dikit-dikit, tapi jangan keterlaluan. Pak, kalau anak laki sama sekali tidak nakal, diam terus, hati-hati, bencong. Betul tidak? Pasti ada nakalnya dikit-dikit lah, betul? Tapi jangan kurang ajar. Anak laki kan gitu dah, berantem, gebuk-gebukan, anak 5 laki semua dah, nakal semua dah. Apa yang terjadi? Papahnya nakal, anaknya juga, bayangan gitu. Tapi ada satu yang membuat mama saya bertahan. Apa darah? Dia hanya gini. Dia punya mimpi, punya visi. Sangat sederhana. Penting kalau anak-anakku nikah ada bapak itu toh. Simpel enggak saudara? Penting aku akan bertahan apapun terjadi dalam pernikahan ini. Apapun yang terjadi atas rumah tanggaku, aku tidak akan cerai. Karena aku punya mimpi satu toh. Waktu anak-anakku menikah, minimal ada bapaknya.
Jadi papa saya itu, dia pulang atau tidak pulang, dia tidak peduli. Dia mikir satu, laki-laki itu ada atau tidak hanya sebagai pelengkap. Itu udah. Karena dia udah berpikir, percuma dia bilang gitu. Mengharapkan dia, hanya saya mempertahankan pernikahan ini apapun yang terjadi, tidak boleh cerai. Tapi dia berdoa setelah dia bertobat supaya papa saya bertobat. Apa yang terjadi, saudara? Dia lakukan itu selama berapa lama? 20 tahun. Mempertahankan perkawinan. Hanya satu tujuan. Supaya anak-anaknya menikah, bapaknya ada. Itu aja, saudara. Sederhana enggak, saudara? Sederhana. Demikian, saudara. Saudara waktu menikah pasti punya mimpi semua. Waktu saudara menikah punya visi semua. Betul? Nah, pertahankan itu. Itulah alasan dasar engkau bertahan. Siapa yang setuju, angkat tanganmu, saudara. Jelas, saudara? Dan ingat, saudara, yang kedua, kenapa Yusuf berhasil? Ingat, dia mau mengampuni. Tidak hidup dari masa lalu, tapi melihat ke depan rencana Tuhan. Amin. Nah, kadang dalam hidup kita, terutama ibu-ibu, kalau suaminya pernah bikin kesalahan, waduh, mumet, betul ada. Ingat, harus belajar apa? Mengampuni. Apa, saudara? Mengampuni. Dia bisa mengampuni. Ada satu hal, saya masih ingat, pelajaran survival itu membuat saya mengerti bagaimana bertahan, dasar yang kuat. Waktu saya sekolah Alkitab, saya lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan saya bukan pendeta. Sampai sekarang pun saya bukan pendeta. Karena saya merasa tidak pantas jadi pendeta dan tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena saya pernah melakukan suatu tugas-tugas di mana tugas itu yang selalu membayangi hidup saya. Dan saya ambil keputusan, saya tidak mau jadi pendeta dan tidak mau ada beban. Karena saya pernah tugas-tugas khusus untuk pengamanan khusus presiden, saudara. Dan ada tugas-tugas khusus yang sangat rahasia dan saya disumpah tidak boleh untuk membocorkannya, saudara. Dan yang kedua, itu membayangi seluruh hidup saya sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Maka saya ambil keputusan tidak mau jadi pendeta sampai sekarang. Jadi saya ini enak, saudara. Saya itu tidak bisa dipecat. Kenapa? Karena bukan pendeta, jemaat. Jemaat bebas beribadah, betul? 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 Nah, maka kawan saya satu tim pernah ngomong sama saya. Tahu enggak Pak Daud? Pak Daud itu adalah salah satu anggota personil. Karena saya satu-satunya sipil dari tim khusus pengaman presiden. Satu-satunya sipil dan bukan dari militer. Dan tim saya dulu semua ada dari pasukan khusus semua. Ada kawan saya ngomong gini, Pak Daud, itu kolonel ngomong gini, Anda ini ada satu-satunya personil anggota yang penyamaran yang paling sempurna. Kenapa? Bayangkan, Pak Daud itu bukan pendeta, tapi se-Indonesia percaya Pak Daud pendeta. Itu adalah. Misalnya Pak Daud ngomong, aku bukan pendeta, jemaat saya ngomong, Bapak pendeta. Bayangkan. Walaupun Bapak ngomong aku bukan pendeta, kapan dilantiknya? Tapi yang lain ngomong apa? Bapak pendeta. Dia ngomong, ada yang ngaku aku pendeta, besok ditangkap polisi. Kenapa? Pendeta gadungan. Tapi coba, Anda bukan pendeta, tapi ingat, se-Indonesia mengakui Anda pendeta. Ini jadi pertanyaan, kapan dilantiknya? Kan itu. Penginjil, ada kartu penginjil. Pendeta, ada kartu pendeta. Saya tidak ada sama sekali. Tidak ada. Saya hanya jemaat. Dia ngomong, penyamaran yang paling sempurna itu kamu, Daud. Sampai tugas selesai pun, sampai sekarang tetap terus berlaku. Nah, pada waktu itu saya ini ada tim pendahulu. Sebelum presiden tiba, saya datang duluan. Nah, hari Minggu kan kebaktian. Nah, saya isi untuk ke gereja pelayanan keterusan. Jadi kalau presiden mau tiba kunjungan kemana, terutama Pulau Jawa. Nah, waktu itu komunikasi saya dengan Ibu Ani Yudhoyono sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, Kasat, saudara. Kondisi gimana kondisi ini nih? Aman, Jenderal? Ini
landing gimana, take off gimana, kondisi lapangan gimana, oke, aman semua oke, begitu oke, baru setelah itu pas pampres tiba, setelah pampres tiba baru presiden tiba, gitu saudara. Itu saya tugas seperti itu tidak lama, 10 tahun. Nah, keterusan, karena setiap kali tugas kemana, makanya saya tiap pagi, tolong aturkan setiap kali saya tugas dimanapun, adakan gereja untuk kebaktian, gitu saudara. Keterusan sampai sekarang saudara. Tapi yang jadi satu hal, Tuhan itu baik. Waktu saya sekolah Alkitab, lulus setengah 4, murid tinggal 4. Saya itu satu keluarga paling bodoh, saudara. Waktu di wisuda, mama saya tidak ada, papa saya tidak ada, adik kakak tidak ada semua. Saya pulang naik angkot, sampai rumah, apa yang terjadi? Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Satu hari dipecat rame-rame. Dan saya baru lulus Alkitab dan dianggap anak paling bodoh. Apa yang terjadi? Saya tahu kalau saya ikut stres, satu keluarga gila, kan itu dah. Harus ada satu yang bangkit untuk muncul. Pelajaran survival itu membuat saya mengerti kalau aku dulu di hutan bisa hidup, apalagi di kota. Ingat saudara, pembentukan Tuhan punya rencana yang indah, dan bagaimana kita mau menerima panggilan itu. Ingat, pertahankan mimpi dan visi, apapun yang terjadi. Apa yang terjadi? Saya doa, segala sesuatu yang dilandaskan dengan doa itu ada kekuatannya. Amin. Waktu itu, Mah, aku dapat plastik ini. Aku mau kerja plastik, Mah. Ingat, sekitar kita kadang tidak mendukung, tapi saudara pertahankan mimpi dan visi itu. Pertahankan apapun yang terjadi. Waktu itu mama saya ngomong, Daud, ini ada uang 100.000. Di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Bayangin dah, tidak ada yang dukung, betul? Ini tak kasih uang 100.000. Kalau memang Tuhan menyertai kamu, kamu berhasil. Kalau gagal, ingat, ini modal terakhir. Gitu saudara. Uang 100.000 itu saya terima. Saya belikan plastik di agen plastik di Balong, namanya Kilat. Dapat 25 kilo. Itu tahun 96, 97. Apa yang terjadi? Saya jual ke simbok-simbok. Di dalam hidup ini pertahankan satu, visi, mimpi, dan jangan gengsi. Lo mau makan gengsimu, kan gitu dah. Jangan apa geng? Jangan apa? Dan berani menghadapi resiko. Tidak takut untuk gagal, tapi berani mencoba untuk bertahan apapun terjadi. Apa yang terjadi saudara? Saya jual ke simbok-simbok, sehariannya untung 5.000. Untuk bensin, saya belikan bensin, waktu itu kan 500 rupiah adalah bensin. Saya kelilingan plastik, sehari untung 5.000. Tapi ingat, segala sesuatu dilandaskan doa, itu ada kekuatannya. Saya kelilingan plastik saudara, untung 5.000 sehari. Ke pasar ini, pasar yang ke simbok-simbok, omset 25 kilo jadi 50 kilo. Penting apa? Tekun dan setia. Dan saya punya suatu keyakinan dasar yang kuat, apapun yang terjadi, saya tidak boleh menyerah pada situasi apapun, karena nasib ditentukan keputusan kita. Jelas? Jelas? Nah, takdir, engkau lahir, engkau pasti mati, itu takdir. Kalau nasib, tentukan keputusanmu. Apa yang terjadi? Dari 25 kilo, 50 kilo. Bertahan terus.
dasar dalam diri saya apa? Kalau aku dulu di hutan bisa hidup, apalagi di kota. Ke pasar-pasar saya dari setengah kintal, dari 1 kintal, setahun 2 tahun, terus tiap hari kelilingan plastik. 1 ton, 2 ton, 3 ton, sampai 5 ton, jadi puluhan ton, sampai jadi pabrik plastik. Dan tidak ada utang bank 100.000 pun. Kenapa? Karena waktu itu saya bertahan. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh utang bank. Apapun yang terjadi. Kalau aku hidup di hutan bisa, apalagi di kota. Itu adalah. Dan apa yang terjadi? Pembentukan itu membuat saya mengerti. Makanya sampai sekarang saya tidak ada utang bank sampai sekarang. Kenapa? Karena dasar itu yang membuat saya kuat. Satu, punya mimpi, punya saudara, bahwa Tuhan punya rencana terbaik dalam hidup saya. Ingat saudara, di pabrik plastik sampai jadi pabrik, saudara. Jadi pabrik, saudara. 2004 saya diminta untuk ngawal presiden sama Jenderal Pramono Edi, ngawal pabrik saya adik saya tanpa utang bank. 10 tahun dalam pengamanan presiden pun berat juga, saudara. Tidur hanya 3 jam karena harus siap untuk menunggu perintah. Itu jam 12 sampai jam 3. Disitulah saya baru mengerti. Ingat, untuk bertahan itu harus ada disiplin. Kita semua kebanyakan tahu yang namanya disiplin waktu, betul? Harus janjian semua tepat waktu. Tapi kadang orang tidak mengerti, harus ada disiplin tidur. Tidur itu perlu disiplin, saudara. Waktu saya di pengamanan khusus presiden, saudara, karena apa? Jam 12 tet itu baru bisa istirahat. Jam 3 tet harus segera bangun untuk menunggu perintah. Kalau tidak bisa disiplin tidur, tidak bisa tidur sama sekali, akhirnya sakit, betul? Apa gunanya saudara kaya, punya uang banyak, tapi stroke? Tidak ada guna, betul? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Ingat, disiplin tidur itu penting. Kadang kita semua selalu mikir harus disiplin waktu, disiplin ini. Tapi ingat, tidur itu perlu disiplin, saudara. Kenapa perlu disiplin? Karena saya waktu di pengamanan khusus presiden itu jam 12 tet, nggak tidur pun, mata tak beginiin, saudara. Nggak, tak gini terus, saudara. Pokok mata terbejam sampai tidur. Karena saya tahu jam 3 tet harus bangun menunggu perintah. Itu selama 10 tahun. Dan apa yang terjadi? Anak-anak sekolah, saya punya anak 2, putri semua. Saya ngomong, batas maksimal jam 9 tet tidur. Kalau sampai jam 10 itu terlambat. Nggak tidur gimana Pak Wi? Pejem. Nggak mau tahu. Ingat, anak pun harus didisiplin tidur. Saya setuju, angkat tanganmu saudara. Karena ingat, kita kebanyakan mendisiplin anak itu waktu, tapi tidak pernah berpikir untuk mendisiplin anak tidur. Betul? Betul? Nanti lama-lama dia suka begadang, jatuh sakit, sekolahnya kacau. Betul? Ingat, saudara dalam bisnis, dalam kerja pun, engkau harus apa? Disiplin tidur. Jelas? Apa saudara? Disiplin tidur. Disiplin tidur. Karena apa? Waktu saya hidup selama 1 bulan di hutan itu, saya berusaha untuk tidur. Walaupun kedinginan, walaupun kondisi apapun, cuaca apapun, saya harus tidur. Bisa tidur di tanah, harus bisa tidur di pohon. Terus bagaimana tidur? Di situ saya menghargai tidur itu penting. Jelas saudara? Yusuf pasti dia disiplin tidur juga. Kalau dia tidak disiplin tidur, tidak bisa tidur di penjara, betul? Jelas saudara? Disiplin tidur itu penting. Saudara, di situ saya baru paham bertahan itu penting. Udah tahu kenapa saya khotbahkan tentang bertahan hari ini. Ingat saudara, resesi yang sebenarnya
bukan tahun ini. Tahun ini resesi, tapi ingat saudara, saya udah ngomong sama waktu di Zoom, di YouTube semuanya, daerah-daerah tidak terasa. Kayak Cirebon tidak terasa resesi. Ingat saudara, yang terasa resesi itu Jakarta dan Surabaya. Desa-desa di Pulau Jawa tidak terasa resesi. Kenapa? Karena tidak banyak keinginan. Setiap hari lihatnya sapi, betul? 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 Pohon. Yang terasa resesi itu di Jakarta dan Surabaya. Ingat itu, dan Bandung. Dan perlu dia tahu, bagi mereka yang sudah dipecat atau PHK, kembalilah ke tempat masing-masing untuk berkebun. Dan perlu dia tahu, 5 tahun Corona akan bermutasi. Itu saya bicara waktu itu tahun 2021. Siapa yang masih ingat itu angkat tangan coba. Di YouTube saya ngomong 2021 5 tahun akan bermutasi. Dan puncaknya adalah error. Ini semua puncaknya error. Puncaknya apa saudara? Error. Dan tahun 2022 kita belajar normal. Dan 2023 setitik terang datang. Artinya apa? Kita kembali normal. Sekarang yang pakai masker bisa dihitung jari, betul? Betul? Kenapa kembali normal? Podon dablek kabeh. Betul? 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 Kembali apa? Coba waktu corona sampingnya batuk bubar. Betul? Tahu enggak? Saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya tidak pernah positif corona. Kenapa? Ada satu hal. Pertama karena Tuhan, kedua pola hidup. Orang yang takut mati, cepat mati. Orang yang berani mati, enggak mati-mati. Saya itu diprediksi mati duluan, enggak mati-mati. Yang memprediksi saya mati duluan. Ada satu hal, saya punya kawan satu tim. Dia seorang pasukan khusus, pangkatnya kolonel. Dia tuh di dalam cerita sama saya, dia ingin gugur dalam pertempuran, dalam tugas sebagai pahlawan, pasukan khusus, garis depan. Apa yang terjadi? Sampai dia ditugaskan di Aceh, di berbagai tempat, wah, maju depan, tidak mati-mati. Kemanapun dia ada tugas, maju depan. Sampai dari letnan 2, kapten sampai kolonel, dia tetap di garis depan. Pokoknya maju depan, tentara khusus. Tahu tidak meninggalnya apa? Bukan kena peluru, sakit sesek. Meninggal. Saya bayangin, suatu kali dijemput, itu 2021 dari Surabaya ke Solo. Orangnya gini, pucet gitu udah. Setelah itu masuk satu mobil. Setelah masuk satu mobil lepas masker ngobrol. Masuk tol Solo Ngawi udah 1 jam udah. Di dalam samping-sampingan gini. Saat dia ngomong gini, Pak Daud, saya sebenarnya itu di karantina Pak. Hah? Langsung saya gini, saya itu diisolasi. Pak Pendeta telepon saya. Pak Pendeta telepon saya untuk jemput Pak Daud. Langsung saya jemput Pak Daud. Udah sampai tol, mosok saya lompat dari mobil. Betul? Betul? Udah tahu satu jam dalam mobil, lepas masker semua. Mau lari kemana? Udah di tol. Nyampe Surabaya, pendeta ngomong, haleluya. Pak Daud, ini ya, iya.
Dia takut mati juga. Tes lagi, negatif. Lagi, satu mobil kena corona semua. Satu mobil kena corona semua, saudara. Tidur sama saya di samping, ngorok lagi. Wah, itu coronanya satu ruangan, saudara. Saya tidur di sampingnya itu loh. Orangnya gemuk, mubal kabeh. Tes semua, corona semua, indak hanya 2 orang, saya sama teman saya, satu mobil. Saya sampai dites darah saya, dicek, Pak, daya tahan tubuh Bapak 2 digit di atas normal gitu loh. Kebal Pak. Negatif. Ada lagi, ini tentang corona lah. Ini kadang ada kurang ajar juga tuh jemaat, darah. Ngomong, padahal saya minta doa, tak doain, haleluya Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, haleluya, amin. Makasih Pak, doakan saya kesembuhan tuh corona, gimana? Udah tumpang tangan, buka aku. Masa hambatan lari. Saya pernah di rumah sakit, ada jemaat napasnya sesek, saya datang, saya doain, saya buka masker, langsung baju APD semua ngepung saya. Tidak taunya ibu ini mau dikirim ke ventilator kena corona. Seperti itu sering terjadi. Waktu itu hanya ngomong gini, kalau saya sudah waktunya mati, ingat saudara, gosok gigi keselak odol mati, betul? Betul? Kalau udah waktunya mati. Kalau belum waktunya mati, jatuh dari pesawat, tembak kanan kiri tidak mati, hanya setengah. Ini aja. Saya beritahu. Apa terjadi? Nah, ingat, 5 tahun, ingat saudara, corona bermutasi. Sekarang udah mutasi macam-macam, betul? Ada Omikron, nanti ada namanya Megatron, mungkin bisa ada. Udah sekalian aja saudara, ya toh? Macam-macam, betul? Betul? Dan ingat saudara, 5 tahun inflasi akan dimulai 2022. Ikutin saya semua, inflasi, harga-harga akan naik di 2022, puncaknya nanti di 2027. Ingat, dan itu sudah saya sampaikan di Zoom meeting, ada di YouTube. Resesi yang sebenarnya bukan tahun ini, karena tahun ini tertolong adanya pilpres. Ingat, penjahit-penjahit laku, betul? Betul? Kuliner-kuliner laku, hotel-hotel laku, maka tidak terasa resesi. Sekarang udah persiapan mau pilpres semua, karena pilpres, pilihan legislatif, pileg, DPR, MPR, gubernur, bupati kan gabung semua. Ekonomi bergerak. Orang yang tidak kerja, nganggur, ikut kampanye nasi bungkus. Betul? Betul? Yang suara ancur-ancuran fals laku, asal bisa teriak kampanye laku. Betul? Karena apa? Adanya pilpres. Maka ekonomi itu bergerak. Ikut saya semua, ekonomi bergerak. Apa saudara? Jadi ekonomi itu bergerak karena ada pilpres. Makanya Cirebon tidak terasa, karena ini persiapan pilpres. Ingat, cabang-cabang partai semua pada mulai bergerak. Betul? 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 Sepeda motor laku untuk kampanye. Betul? Bengkel-bengkel laku. Betul? Itu ada setitik terang pertolongan Tuhan. Ada dana pilpres beredar. Jelas? Jelas? Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Jangan-jangan sini angkat tangan
anggota partai. Dia ngomong, bener, udah tak keluarin dikit-dikit. Betul? Betul? Nah, resesi yang sebenarnya itu adalah di tahun 2025. Kenapa tahun 2025? Ingat sekarang, tapi ingat, ini bukan suara Tuhan. Ini analisa pribadi saya. Karena kebetulan kawan saya pernah jadi sekretaris Dewan Penasihat Presiden era SBY, itu kawan saya baik. Terusan juga kawan saya juga ada yang di staf khusus juga, kita ngobrol-ngobrol semua kan, ya omong-omong lah. Di situ saya punya analisa. Ini bukan suara Tuhan ya. Resesi yang sebenarnya itu di tahun 2025. Kenapa? Pergantian presiden. Pertama, efek dari corona 3 tahun ekonomi tidak bergerak. Betul? Berapa tahun saudara? Berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun ekonomi tidak bergerak. Indonesia tertolong karena tambang batu bara, mineral, nikel, lainnya. 3 tahun ekonomi tidak bergerak. Nih, nanti saya beritahu gimana cara untuk bertahan untuk menuju 2025. 3 tahun. Dan ini mengeluarkan uang dana berapa puluh ratus triliun pemerintah. Betul? Betul? Kedua, IKN itu juga perlu dana. Betul? Infrastruktur itu perlu dana juga. Semua dana. Pilpres perlu dana. Semua perlu dana. Waktu pergantian presiden, akibat dari sebelumnya itu masuklah namanya resesi. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Masuk apa saudara? Resesi ekonomi. Kenapa? Pilpresnya sudah selesai. Tidak ada dana siluman lagi. Mau 2025 banyak yang laku rumah sakit jiwa, betul enggak? Yang gagal nyalonkan, nanti yang laku obat farmasi, obat penenang, betul? Pendeta laku, dukun laku, pemuka agama laku semua. Yang gagal stres edan kabeh, betul enggak? Duit entek, betul? Dan ingat 2025 sudah tidak ada pilpres lagi, betul? Betul? Ekonomi apa adanya, betul? Dan itulah resesi ekonomi yang sebenarnya. Ingat, Yusuf waktu tahun kelimpahan dia menabung, betul? Untuk persiapan tahun kesusahan, betul? Tahun ini dan tahun 2024 saudara harus menabung. Kenapa menabung? Karena resesi yang sebenarnya 2025 di depan mata adalah nanti bunga bank akan naik akhir tahun ini. Makanya saya beritahu supaya jangan utang bank. Siapa yang masih ingat khotbah saya jangan utang bank, angkat tangan. Kenapa? Bunga bank akan naik. Dan saya pesan semua apa kencangkan ikat pinggang, menabung, dan pegang uang secukupnya. Kalau saudara bisnis, belikan barang dagangan, karena inflasi ini akan kuat sekali sampai akhir tahun, sampai tahun depan 2024. Sudah punya keuntungan bisnis, belikan barang, pegang rupiah secukupnya. Untuk 2025 ini pesan saya, bukan Tuhan. Kalau itu bukan Tuhan, saya ngomong bukan Tuhan. Kalau saya ngomong itu Tuhan, nabi palsu, tidak boleh. Karena ini adalah perbincangan intern di dalam, kawan-kawan saya. Ingat 2025, pertama,
pegang dolar. Pegang apa, saudara? Pegang apa? Ingat, kalau uang dicetak banyak, hukum ekonomi apa? Jelas, saudara? Intinya semua, pegang dolar. Pegang apa? Pak Daud kok suruh pegang dolar? Karena saat ini pegang dolar. Dari tahun lalu saya ngomong, kedua, pegang emas. Untuk persiapan 2025. Pak, enggak ada uang, enggak ada emas. Berdoalah. Pegang apa? Pegang apa? Emas. Dan yang ketiga, ini yang penting. Jangan taruh uangmu semua di bank. Enggak boleh. Uang boleh ditaruh di bank sebagian, tapi harus ada uang tunai. Uang tunai untuk cadangan di rumah. Ingat 98. Ingat apa, saudara? 98. Tiba-tiba ngambil uang dibatasi, gimana? Betul? Kita tidak tahu. Betul? Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Tapi alangkah baiknya persiapkan semuanya. Karena kawan-kawan saya udah ngomong. Karena kebetulan saya pernah di zaman Pak SBY dulu, saya kan ada di dalam. Jadi banyak hal yang saudara tidak tahu. Dan saya banyak tahu. Maka saya bagian dari saudara. 3 ini persiapkan untuk 2025. Resesi itu hanya terasa di 2025 aja. Nah, tahun ini jangan jual properti. Kalau ini petunjuk Tuhan, properti akan naik di 2027. Duh, langsung naik. Karena properti itu naiknya selalu belakangan. Dan yang mendapat pesan ini, khotbah sehari ini, ingat, komisi 2%. Ingat, jadi properti akan naik itu di 2027. Karena setelah ekonomi stabil. Itu pesan Tuhan. Kalau pesan Tuhan saya ngomong pesan Tuhan. Kalau bukan saya ngomong bukan. Kalau 2025 itu analisa pribadi saya. Karena kawan saya itu ahli ekonomi semua adalah. Analisanya dan itu mereka udah persiapan semua. Dan ini bunga bank naik. Suku bunga The Fed naik, suku bunga Bank Indonesia pasti naik, betul? Makanya saya selalu pesan tahun lalu, jangan utang bank. Pak, udah terlanjur utang gimana? Berhenti utang, jangan nambah lagi. Pertahankan apa yang ada. Harus ada dasar alasan yang kuat untuk bertahan. Punya mimpi dan punya visi. Amin? 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 Ingat, dagangan, kalau sudah dagang untuk tahun ini, belikan dagangan semua. Tapi sisakan uang cash untuk menabung. Saudara, untuk persiapan 2025. Jadi semua jemaat tempat ini saya sarankan, persiapkan uang untuk 2025. Tapi ini bukan suara Tuhan. Karena kawan-kawan dan beritahu masa transisi presiden. Tidak, saudara? Masa saudara? Masa transisi. Pak, bisa enggak pilpres ditunda? Pokoknya gini, pilpres ditunda atau tetap pilpres, tetap 2025 terjadi itu. Kenapa? APBN. Jelas saudara? Jadi ini saudara paham, inflasi ini nanti puncaknya di 2027. Di 2027 itu pesan Tuhan. Maka harga properti naik, inflasi. Jelas? Jelas? Jadi saudara, tahun ini beli properti itu bagus. Beli aja. Pokoknya tadi ada yang ngomong sama saya, Pak, ini yang pendengar Bapak yang di YouTube itu sekarang ini pada banyak beli tanah, pokoknya 2 mobil lewat di desa-desa di pinggir-pinggir kota loh Pak.
Iya, kenapa? Mereka saya beritahu untuk persiapan 2027. Moga-moga mereka ingat komisi 2% saya. Jadi ingat tahun berapa Saudara? 2027. Itu properti akan naik langsung dong gitu Saudara. Kenapa? Karena ekonomi sudah membaik. Properti selalu yang belakangan. Jadi pertahankan saat ini. Kalau sudah punya properti, kalau tidak perlu sekali jangan dijual. Jelas? 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 Karena 2027 teng gitu. Tapi yang pinggir-pinggir jalan. Dan kalau beli tanah jangan di puncak gunung. Siapa yang mau lihat? 2 mobil lewat. Dan ingat perkebunan. Bertahan. Tahun ini tidak perlu takut atau khawatir jemaat di sini. Kenapa? Tidak terasa resesinya. Kenapa? Ada setitik terang. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena Tuhan memberitahu saya ada setitik terang itu tahun 9697. Tahun 2023 ada setitik terang di tengah-tengah kegelapan dalam bangsa ini. Dan setitik terang itu baru saya paham. Karena ada pesta demokrasi, pilpres, ekonomi stabil. Eropa kalau mau stabil kayak Indonesia harus diadakan pilpres juga. Kenapa? Dengan pilpres itu semua bergerak. Paham? Jelas? Jadi tahun ini tahun apa adalah menabung. Seperti Yusuf menabung. Selama 7 tahun loh dia nabung. Saudara cukup nabung untuk 2 tahun. 2023 dan 2024. Jelas? Untuk persiapan 2025. Karena terasa resesinya itu di 2025 itu hanya 1 tahun. 2026, 2027 itu pesan Tuhan. Ekonomi sudah stabil. Jelas? Jelas? Dan bunga bank akan naik di 2023 akhir tahun kira-kira 7%. 7-8%. BI rate-nya adalah. Itu perkiraan analisa. Nah, tahun 2024, nah itu terus BI rate naik. Kalau BI rate naik, bunga bank naik. KPR saja sudah mulai naik, betul? Nah, jadi pesan saya satu. Bertahan. Apa saudara? Punya visi, punya ingat. Tahun ini persiapan tahun berapa? 2025. Dan jangan jual properti. Kenapa? Tunggulah di 2027. Nah, kelihatannya dengan khotbah hari ini ada yang mau jual propertinya karena kepala dah pusing. Jangan. 2027. Sabar. Seperti Yusuf sabar menunggu berapa puluh tahun untuk jadi penguasa di Mesir, masuk penjara, jual jadi budak, difitnah, dibuang, tapi dia bertahan. Orang yang bertahan sampai akhir, dia diberkati Tuhan. Bagaimana kita bertahan? Kita percaya yakin bahwa rencana Tuhan yang indah. Bahwa Tuhan tidak pernah mencelakakan kita, selalu merancangkan damai sejahtera indah pada waktunya. Amin. Ngomong sama sebelahnya, bertahan. Apa saudara? Ada 3 di sini. 1, dolar. Kedua apa saudara? Emas. Ketiga apa saudara? Pegang rupiah tunai di rumah. Jangan semua ditaruh di bank. Jelas? Ingat, enggak usah saudara pusing-pusing. Amerika aja ada berapa bank yang tutup, betul? Ingat, harus jangan semua uangmu taruh di bank. Pegang uang tunai, cash tunai di rumah. Sebagian di bank. Nanti di 2025 engkau akan paham. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita.
Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang,
kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2:5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.